Perkenalkan, nama saya Dea Silviana Ananto Gunawan dari kelas 12 Perawan. Di sini saya akan mengidentifikasi larutan asam basa dan perhitungan pH. Dasar teori. Salah satu reaksi kimia yang terjadi dalam suatu zat adalah suatu reaksi asam basa antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator sehingga dapat diidentifikasi. Suatu larutan tergolong larutan asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah, atau larutan netral. Berdasarkan derajat keasaman atau biasa disebut pH, suatu larutan dapat dianalisis kadar ion H+ atau OH- dalam larutan, sehingga bisa ditentukan molaritas larutan yang menunjukkan kepekatan larutan tersebut. Pada ujian praktek ini dilakukan identifikasi berbagai larutan asam basa menggunakan indikator alam kunyit dan kol ungu, indikator lakmus merah dan biru, serta indikator universal phenolphthalein atau biasa disebut PP. Selain itu, dilakukan pengukuran pH larutan menggunakan kertas indikator universal. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama itu ada sampel 5 larutan dalam gelas kimia yang telah diberi label 1-5. Yang kedua, plas tetes 2 buah, phenolphthalein atau bisa disebut PP, lakmus merah dan biru, ekstra kol ungu, ekstra kunyit, pipet tetes 5 buah, indikator universal, lap tisu, batang pengaduk, dan 2 rak tabung reaksi. Sekarang kita akan mengidentifikasi asam basa menggunakan indikator lakmus. Pada larutan pertama, lakmus merah berubah warna menjadi biru. Pada larutan kedua, lakmus merah tetap berwarna merah. Pada larutan ketiga, lakmus merah tetap berwarna merah. Pada larutan keempat, lakmus merah berubah warna menjadi biru. Pada larutan kelima, lakmus merah tetap berwarna merah. Sekarang kita isi tabel data pengamatan identifikasi asam basanya. Di perubahan warna indikator lakmus merah, larutan pertama berwarna biru, larutan kedua berwarna merah, larutan ketiga berwarna merah, larutan keempat berwarna biru, dan larutan kelima berwarna merah. Sekarang kita tetap mengidentifikasi asam basa menggunakan indikator lakmus. Larutan pertama, lakmus biru tetap berwarna biru. Larutan kedua, lakmus biru tetap berwarna biru. Larutan ketiga, lakmus biru berubah warna menjadi merah. Larutan keempat, lakmus biru tetap berwarna biru. Dan larutan kelima, lakmus biru berubah warna menjadi merah. Maka kita isi lagi di tabel data pengamatan identifikasi asam basanya. Di perubahan warna indikator lakmus biru, larutan pertama berwarna biru, larutan kedua berwarna biru, larutan ketiga berwarna merah, larutan keempat berwarna biru, dan larutan kelima berwarna merah. Sekarang kita mengidentifikasi asam basa menggunakan indikator alami ekstra kol ungu. Larutan yang sudah tercampur itu hitungan 1, 2, 3, 4, 5-nya dari sebelah kanan. Maka larutan pertama berwarna hijau, larutan kedua berwarna ungu, larutan ketiga berwarna pink, larutan keempat berwarna ungu, dan larutan kelima berwarna merah. Sekarang kita isi lagi di tabel data pengamatan identifikasi asam basa. Perubahan warna indikator ekstra kol ungu. Larutan pertama berwarna hijau, larutan kedua berwarna ungu, larutan ketiga berwarna pink, larutan keempat berwarna ungu, dan larutan terakhir berwarna merah. Sekarang kita masih menggunakan indikator alami ekstra kunyit. Larutan yang sudah tercampurnya, larutan pertama berwarna merah, larutan kedua berwarna kuning, larutan ketiga berwarna kuning, larutan keempat berwarna kuning, larutan kelima tetap berwarna kuning juga. Maka kita isi lagi di tabel data pengamatan identifikasi asam basa. Perubahan warna indikator ekstra kunyit. Larutan pertama berwarna merah,
larutan kedua berwarna kuning, larutan ketiga berwarna kuning, larutan keempat berwarna kuning, dan larutan kelima berwarna kuning. Sekarang kita mengidentifikasi asam basa menggunakan larutan PP. Larutan yang sudah tercampur, larutan pertama itu berwarna pink keunguan, larutan 2 itu tidak berwarna, larutan ketiga tidak berwarna, larutan keempat berwarna pink keunguan, dan larutan terakhir juga tidak berwarna. Maka kita isi lagi di tabel data pengamatan identifikasi asam basa, perubahan warna indikator larutan PP. Larutan pertama berwarna pink, larutan kedua karena tidak berwarna jadi saya tulisnya berwarna bening. Larutan ketiga bening, keempat berwarna pink, dan kelima berwarna bening. Sekarang kita pengukuran pH menggunakan indikator universal. Larutan pertama bisa dilihat pH-nya adalah 12. Larutan kedua pH-nya 7. Larutan ketiga pH-nya 3. Larutan keempat pH-nya 8, dan larutan kelima pH-nya 2. Maka kita tulis di tabel data pengamatan pengukuran pH di indikator universal. Larutan pertama pH-nya 12, larutan kedua pH-nya 7, larutan ketiga pH-nya 3, larutan keempat pH-nya 8, larutan kelima pH-nya 2. Jadi dari berdasarkan uji percobaan yang telah dilakukan, maka kesimpulannya adalah larutan pertama itu merupakan larutan basa, larutan kedua merupakan larutan netral, larutan ketiga merupakan larutan asam, larutan keempat merupakan larutan basa, larutan kelima merupakan larutan asam. Dan dari yang telah dilakukan percobaannya, dapat kita simpulkan juga kalau sampel larutan pertama itu nama senyawanya soda api, sampel larutan kedua itu dia aquades, sampel larutan ketiga asam asetat atau asam cuka, sampel larutan keempat merupakan amonia, dan sampel larutan kelima adalah asam klorida. Teori asam basa. Larutan dapat dikatakan bersifat asam apabila dapat memerahkan kertas lakmus atau memiliki pH kurang dari 7. Larutan yang dapat membirukan lakmus atau memiliki pH lebih dari 7 itu biasanya disebut basa. Jika larutan asam dan garam dicampurkan menjadi satu, maka akan terbentuk garam. Garam bersifat netral, yaitu larutan yang memiliki pH sama dengan 7. Seperti halnya noda soto saat dicuci menggunakan sabun akan berubah warnanya dari kuning menjadi merah. Hal ini terjadi karena deterjen yang terlarut dalam air bersifat basa, sedangkan soto berubah warna menjadi kuning jika terkena larutan asam. Jadi karena noda soto pada pakaian terkena larutan basa atau deterjen, berubahlah warnanya menjadi merah atau pink. Dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log H+, maka molaritas larutan HCl yang mempunyai pH sama dengan 2, yaitu konsentrasi ion H+ menggunakan data konsentrasi HCl, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 1, dan valensi asam jumlah H+ sama dengan 1, sebanyak 1. H+ sama dengan Ma dikali A sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1 dikali 1 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1. Adapun pH larutan adalah pH sama dengan min log H+ sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 1 min log 2 sama dengan 1 min 0,3, dan jumlah akhirnya adalah 0,7. pH darah manusia normal itu berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Jika obat-obatan yang digunakan tidak sesuai dengan pH tubuh manusia, maka dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pH dalam darah manusia.
asidosis pH yang terlalu asam, dan alkalosis pH yang terlalu basa. Ketidakseimbangan pH dalam darah manusia dapat mengganggu kerja berbagai organ. Contohnya, asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik yang disebabkan oleh gangguan pada paru-paru. Sedangkan asidosis metabolik dan alkalosis metabolik dipicu oleh masalah pada organ ginjal. Manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah agar kita tahu pH yang terkandung dalam air mineral yang kita minum, apakah baik untuk kesehatan tubuh kita atau tidak, dan agar kita mengetahui juga pH tanah yang baik untuk dijadikan tempat bercocok tanam. Jadi, kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan adalah sifat suatu larutan dapat ditunjukkan menggunakan indikator asam basa. Warna pada masing-masing indikator akan berubah sesuai dengan jenis-jenis larutan yang dicampurkannya. Sekian penjabaran materi yang telah didemonstrasikan dari Bu Ira oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.